Hai semua, hari ini saya akan membahas tentang teks persuasi. Teman-teman tahu apa itu teks persuasi? Menurut KBBI, persuasi adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan yang meyakinkan. Teks persuasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki data dan fakta. 2. Penulis berusaha memengaruhi pembaca. 3. Penulis menampilkan imbauan dan ajakan. 4. Penulis berusaha menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan tujuan tercapai. 5. Penulis berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca. Teks persuasi juga memiliki struktur sebagai berikut. 1. Tesis berisi tentang pengenalan atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar pembicaraan. 2. Argumen berisi tentang pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok penulis. 3. Rekomendasi berisi tentang ajakan penulis terhadap pembaca. Teks persuasi juga memiliki kaidah kebahasaan loh. 1. Kata-kata yang mengandung ajakan, dorongan, atau bujukan. Contoh, harus, hendaklah, mari, dan jangan. 2. Pendapat dan fakta. Fungsi pendapat dan fakta adalah untuk meyakinkan pembaca sebelum memperoleh bujukan. 3. Kata ganti. Penulis menggunakan kata ganti kita agar pembaca lebih terbujuk. 4. Kata penghubung. Contoh, jika, sebab, karena, dengan demikian, dan akibatnya. 5. Kata teknis. Kata istilah yang berhubungan dengan topik yang dibahas. 6. Kata kerja mental. Contoh, melihat, khawatir, dan berpikir. 7. Kata perujukan. Contoh, berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Teks persuasi memiliki 4 jenis. Apa sajakah itu? Yuk, mari kita lihat. 1. Teks persuasi politik. Biasanya digunakan untuk keperluan politik dan negara. 2. Teks persuasi pendidikan. Digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Contoh, teks persuasi yang memengaruhi peserta didik supaya giat belajar dan senang membaca. 3. Teks persuasi iklan. Digunakan untuk memperkenalkan barang atau jasa sehingga pembaca atau pendengar menjadi ingin memiliki barang atau jasa tersebut. 4. Teks persuasi propaganda. Opsi yang disampaikan dalam teks persuasi propaganda adalah informasi. Teks persuasi propaganda biasanya dipakai dalam kegiatan kampanye. Berikut adalah contoh teks persuasi propaganda. Belakangan ini, saat kita menonton televisi, banyak sekali berita tentang virus COVID-19 atau sering disebut dengan virus corona. Sebenarnya, apa sih virus corona itu? Kata corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Nama ini diberikan karena bentuk virus corona menyerupai mahkota. Virus ini berasal dari Cina, tepatnya di Provinsi Wuhan. Pada hari Jumat, 20 Maret 2020, jumlah kasus terinfeksi corona mencapai 242.713 orang, dan total pasien sembuh sebanyak 84.962 orang. Sedangkan di Indonesia, pada hari Senin tanggal 23 Maret, jumlah kasus terinfeksi corona mencapai 579 kasus dengan angka kematian 49 orang dan 30 orang sembuh. Oleh karena itu, kita harus mengetahui gejala dan cara mencegah virus corona agar memutus rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Berikut ini adalah gejala-gejala dari virus corona. Gejala umum dari virus corona adalah demam, kesulitan bernafas atau sesak nafas, dan batuk. Sedangkan cara untuk mencegah virus corona adalah dengan mencuci tangan, menghindari kontak fisik dengan orang lain, dan menghindari tempat keramaian. Jika terpaksa, maka gunakan masker. Dan jangan lupa untuk menerapkan pola hidup sehat seperti rajin olahraga dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Oleh karena itu, mari kita cegah penyebaran virus corona. Indonesia pasti bisa. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat.